Saya juga bingung lihat Anies ini apa ya, tokohnya politik identitas. Itu Anies, tidak ada tokoh lain. Kalau hanya cuma mau cari kekuasaan, terus Anda berkubu dengan orang yang ingin merusak NKRI, buat apa itu partai? Berarti saya anggap apa? Ini partai sudah ada yang beres lah. Dibilang Anies itu orang baik, yang tadi tidak baik. Ini kan kemunafikan. Kebenaran itu harus berjalan sama orang yang benar. Lihat aja Anies. Sudah mengkhianati dari Demokrat ke Jokowi semua. Ini sekarang mau bicara Indonesia baru. Indonesia pengkhianat besok, hancur nih semuanya, dijual. Mereka nggak segan-segan menjual negeri ini. Cara afiliasi Islam sudah beda. Anies itu kader Alirsat, konon Wahabi. Masa punya cawapres kader NU, kan lucu. Tapi saya yakin elektabilitas Anies sekalipun dengan Caimin nggak bakal naik. Dan saya yakin orang NU semua tidak akan mendukung Caimin bersama Anies. Koalisi perubahan, apanya yang mau dirubah? Jalan, nama-nama jalan, seperti kemarin yang di demo warga Jakarta. Terus nama-nama rumah sakit dirubah juga. Besok lagi nama-nama pahlawan, nama jalan sudah dirubah. Kasihan masyarakatnya kalau nama-nama jalan dirubah. Mereka yang punya sertifikat tanah kan harus ngurus lagi, harus ini lagi, harus administrasi lagi, pengeluaran uang lagi. Itu nggak dipikirin. Bisanya cuma rubah nama jalan, rubah nama airport, rubah nama rumah sakit, ya kan? Nanti lama-lama sejarah Indonesia juga akan dirubah sama ini orang, ya. Perubahan-perubahan. Ada lagi yang dirubah. Pembuangan air hujan atau banjir melalui gorong-gorong ke laut dirubah ke lubang-lubang sumur. Kalau produk bumi itu ya Pak Ganjar, Pak Jokowi yang nomor 1 gitu. Pak Ganjar nomor 2. Kalau produk Cina itu ya Pak Ahok gitu. Nah, saya lebih respect kepada Pak Ahok tentang masalah pekerjaan, masalah ketegasan. Pak Ahok memang good, is the best. Produk dari Yaman yang melekat dalam hati kita ya Pak Anies Baswedan. Seperti produk Yaman gitu yang kalian sebutkan itu, ya menjadi Menteri Pendidikan gagal, menjadi gubernur pun gagal. Kalau pendukungnya yang tidak terima ya tolong sebutkan sajalah prestasi 100% oleh Pak Anies Baswedan. Tapi setahu saya sih nggak ada gitu. Soalnya yang mengaku-ngaku JIS saja gitu ya ternyata pemerintah pusat lebih banyak bantuannya gitu ya untuk membangun JIS. Dan demi membangun JIS, Pak Anies membiarkan bansos rusak parah dan tidak dibagikan kepada masyarakat gitu, dan memotong uang ASN gitu ya, PNS ya, memotong uang gaji mereka juga ya, dan belum dikembalikan sampai saat ini gitu. Nah di sini kalau pendukung Pak Anies kalau tidak menyukai komentar saya, tolong sebutkanlah prestasi Pak Anies. Janji palsu dengan konsep yang penting menang dulu. Ini program yang membodohi masyarakat. Kata-kata gratis itu pada waktu itu benar-benar membius banyak pendukung Anies, sekaligus mencaci makinya ketika tahu program itu sebenarnya nggak ada. Banyak penduduk Jakarta yang merasa tertipu dengan janji manisnya Anies. Tetapi sudah terlambat, sudah terlanjur memilih yang salah. Beli rumah, uang mukanya gratis. Tetapi sesudah dia terpilih, benarkah ada program beli rumah uang muka gratis? Gak ada ternyata. Salah satu pendukung yang dibuat kecewa dan marah atas keputusan Anies Baswedan itu adalah Wasekjen Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin. Bahkan ya Novel Bamukmin juga mengatakan bahwa pemilihan Caimin sebagai cawapres justru akan mencoreng pencapresan Anies Baswedan. Begitu katanya. Ya memang begitulah yang namanya Novel Bamukmin ini. Entah apa yang membuat dirinya sehingga sangat pede untuk menjadi calon wakil presiden di 2024 nanti. Ya kalau boleh saran, setidaknya ya kalau ingin menjadi cawapres, tolong supaya giginya itu ditambal terlebih dahulu. Saya pribadi sampai saat ini menimbang dan memutuskan masih keberatan dengan Anies dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar. Boleh dikatakan Cak Imin banyak dugaan tersangka sebagai pelaku yang melakukan korupsi, baik yang korupsi yang berkaitan dengan TKI maupun yang isu yang sangat berat itu isu yang sangat berat itu adalah kardus durian. Bagaimana kita mendukung orang gurunya saja dikudeta, Gus Dur aja dikudeta sama Cak Imin gitu kan. Wah ini artinya Cak Imin ini
betul-betul perlu dipertanyakan, kok dengan NU saja tidak sejalan gitu. Artinya partai-partai pendukung saja dikecewakan, yang betul-betul punya kontribusi, apalagi kita gitu kan. Saya juga keberatan dengan Nasdem, karena Nasdem juga ada pelaku yang kita melihat dari Nasdem ini adalah tokoh yang justru menista agama. Saya dan kawan-kawan yang melaporkan itu Victor Leskodat, kok justru Anies berdampingan dengan partai-partai kelompok-kelompok menista agama. Dan sampai saat ini Nasdem belum memberikan klarifikasinya, Surya Paloh belum memberikan klarifikasinya, kemudian Cak Imin juga belum memberikan klarifikasinya gitu. Dan ini kita tunggu gitu daripada Anies Baswedan bersama Surya Paloh bersama dengan Cak Imin harus memberikan klarifikasinya. Nah, itu menjadi catatan, tahu-tahu bersama Nasdem, tahu-tahu bersama PKB. Nah, ini kan kita bingung menentukan pilihan seperti apa nanti ke depan. Anies yang kita perjuangkan loh 212. Karena saya yang pertama melaporkan Ahok ke Mabes Polri. Kolaborasi atau kerjasama antara 212 dengan NU itu sangat bagus. Dan ini kalau memang itu tercapai dan itu bisa, saya yakin Anies bersama Cak Imin bisa memenangkan Pilpres karena sudah mewakili NU dan spirit 212. Karena boleh dikatakan masa yang besar saat ini adalah masa 212 dan itu nggak bisa dipungkiri. Tidak memilih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Perubahan apa? Apakah Anda ini sudah membuat perubahan besar di masa jabatan Anda selama menjadi gubernur? Perubahan apa? Air banjir itu yang kamu bilang perubahan, yang melawan sunat Allah. Udahlah, nggak usah ngibul-ngibul. Apa kerjaan orang ini ya? Tiba-tiba ngecalonin diri jadi presiden. Lucu, termehek-mehek. Calon presiden sumur resapan. Terus ada yang komentar katanya, jangan lihat keburukannya aja, lihat kebaikannya. Emang semuanya buruk? Rumah DP 0 rupiah aja tidak ada, saudara. Itu janji di dalam mimpi, cerita dongeng. Oke, kemana? Nggak ada semua, tidak ada semua. Kalau orang yang cuma hanya bacot doang, ngomong, buktinya nggak ada, ya kalian juga saudara-saudara juga harus tahu bagaimana semasa kepemimpinan dia di DKI. Cak Imin mengatakannya apabila dia menjadi seorang presiden wakil presiden tahun 2024, dia akan menggratiskan minyak kendaraan bermotor. Gratis tanpa bayar selama dia menjabat. Kalau 2 periode 10 tahun tidaklah membeli minyak kita untuk kendaraan. Setiap hari beli minyak, tak pala lagi pakai uang. Yang kedua, seluruh rakyat Indonesia yang hamil dapat kompensasi 6 juta. Untuk itu, saya pribadi untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia jangan pernah percaya omongan seperti itu. Itu semuanya tipu belaka, tipu muslihat. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor?
tahun 2024 PKB menanggus Muhaimin Presiden disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Siapa pengkhianat itu? Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Faktanya, Anies Baswedan mantan dipecat jadi menterinya Pak Jokowi. Diambil, diangkat oleh Pak Prabowo, dibiayai, dijadikan gubernur. Pengkhianatan yang luar biasa. Lalu siapa Muhaimin Iskandar? Muhaimin Iskandar itu adalah ketua umum Partai PKB. Partai PKB adalah partai pendirinya adalah almarhum Gus Dur. Sebelum Gus Dur meninggal dunia, beliau sempat mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar telah mengkudeta saya dan telah mengkhianati saya, mengambil partai saya. Bahwa kita sama-sama harus melawan pengkhianatan-pengkhianatan yang dipertontonkan oleh calon pemimpin-pemimpin Republik Indonesia. Akhirnya Anies Baswedan memutuskan untuk bekerjasama atau cawapresnya itu Caimin dari PKB. Kalau kita dengar dari wawancaranya Yeni Wahid, anaknya Gus Dur, itu mengatakan bahwa Gus Dur aja dikudeta gitu loh. Partai yang didirikan Gus Dur, PKB itu dikudeta oleh Caimin. Jadi dua-dua ini sebenarnya adalah saling mengkhianati koalisinya atau partai kerjasamanya. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar, dicuri. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki.
Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OPOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Hak Demokrat AHY merasa kecewa. Saya juga bingung lihat Anies ini apa ya? Muka tembok. Dia ini boneka. Kenapa saya bilang boneka? Dulu dia pernah dengan Demokrat. Terus pindah ke Jokowi nyerang Demokrat. Dari Jokowi pindah lagi ke Prabowo. Nyerang Jokowi. Terus bikin lagi dengan Nasdem ini. Apa itu nama grupnya dia tuh? Mencapreskan diri. Setiap hari orang semua sudah nebaknya pasti cawapresnya AHY. Karena di saat dia kecil nggak punya apa-apa. Itu AHY menemani. Kan baru 3 partai. Kalau bisa mencapai 20%. Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kok terus dibuang nih AHY? Masuk ke Caimin. Ini Caimin juga lucu bagi saya nih. PKB ini. Nah di situ Caimin, saya nggak nyangka, nggak ada angin, nggak ada geledek. Berapa hari, biar dengan Anies. Terus yang saya kaget lagi, deklarasi. Tadi di benak saya itu apa? Belum 20%. Antara Nasdem dan PKB. Ternyata ada ketentuan lain, selain 20%, minimal kursi 115. Nah ini Nasdem dan PKB 117. Dia bisa mengusung presidensi. Deklarasilah kemarin di Surabaya. Apa yang di benak saya? Kayak kaget aja. Tadi saya pikir ini main-main aja. Tapi saya melihat PKB yang katanya punya afiliasi Islam Nusantara. Berarti pemikiran dia itu apa? NKRI yang bineka, berazaskan Pancasila. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan azas Pancasila ini, seperti politik identitas, itu haram buat PKB.
dan tidak boleh mengambil orang yang sudah dikenal tokohnya politik identitas. Itu Anies. Jadi saya pikir waktu Cak Imin tuh ke Anies, itu cuma main-main aja, nggak tahu dia deklarasi. Di situ saya berpikir, saya kadang-kadang capek dengan negeri ini. Saya kadang-kadang apa ya, mau membela negeri ini kayak apa ya, kayak males saya ini sebagai rakyat. Di saat saya keluar-keluar politik identitas itu bisa merusak NKRI. Di saat saya keluar-keluar radikalisme, dibenci sana kemari, sumpah saya nggak ada seperak dapat dari negara. Kok bisa membawa Indonesia lebih baik? Lebih baik apanya? Siapa? Anies ini tokoh. Nggak ada tokoh lain. Kalau hanya cuma mau cari kekuasaan, terus Anda berkubu dengan orang yang ingin merusak NKRI, buat apa itu partai? Berarti saya anggap apa? Ini partai sudah nggak ada yang beres lah. Rakyat aja cuma dibuat tumbal. Kok dideketin oleh PKB Cak Imin? Memuji-muji Anies semuanya. Anies bisa membawa Indonesia baru. Jadi nggak usah lah kalau begitu, kita mau cari presiden, lihat track record nggak usah. Pokoknya besok bekas bajingan bisa jadi presiden, udah gitu. Nggak usah ditanya, oh penista agama, nggak usah lah. Udah negeri ini biar hancur-hancuran aja. Siapa yang kuat menang aja sudah. Siapa yang punya duit bisa. Kita punya sejarah negeri ini, kita saksi mata ini. Pilkada DKI itu apa? Itu cacat buat negeri ini. Di mana situ apa? Lahirlah politik identitas. Negeri ini terbelah ini bangsa. Sampai dibilang selain mereka itu kafir loh. Tak peduli itu sama agamanya. Disuruh jihad. Sampai mayat nggak perlu dimandiin. Itu busuk bagi saya. Itu ada di era Anies. Itu hancur negeri itu. Saya tiap hari melawan dia. Kenapa saya kecewa sekali? Karena pada akhirnya juga didatengin seorang banyak kiai. Akhirnya apa? Dipaksakan dibilang Anies itu orang baik. Yang tadi tidak baik. Ini kan kemunafikan. Munafik ini semuanya sudah. Besok-besok nggak usah lah teriak-teriak radikalisme politik ini. Nggak usah. Kenapa? Besok yang menolak itu yang di atas bagi-bagi kekuasaan. Loh. Kita aja disuruh ribut. Jadi buat apa selama ini saya teriak-teriak radikalisme? Politik identitas. Cuma apa? Ingin berbagi kekuasaan. Kalau yang bersatu sama Anies itu PKS, saya maklum. Karena emang itu satu nyawa. Satu aliran yang sama, Wahabi. Dan seneng dengan grup-grup menjual ayat. Dikit-dikit ayat. Seperti Islam itu dia. Ini yang saya sedihkan dari PKB Cak Imin. Terus apa kita nih? Tapi saya apa harus buang begitu? Saya biarkan NKRI rusak hanya cuma karena penguasa-penguasa di atas cuma ingin bagi kekuasaan, cari keuntungan. Apalagi sih? Kalau bukan cari keuntungan, nggak akan dia akan bersanding dengan Anies Cak Imin. Dipuji-puji Anies sekarang. Seperti apa ya, orang balik tangan. Yang sebelumnya saya lihat banyak orang tuh. Dari NU juga kiai. Yang di dalam juga di PKB. Menolak politik identitas. Kok ini hari bersama orang yang mencontohkan politik identitas Anies. Terus dipuji-puji membawa Indonesia lebih baru. Ini apa? Cara afiliasi Islam ini sudah beda. Anies itu kader Al-Irsyad. Konon Wahabi. Masa punya cawapres kader NU? Kan lucu. Ini perzinaan ini. Saya bayangin nih, orang-orang Wahabi ketawa. Lihat kita-kita ini yang terus tiap hari melawan Wahabisme. Ini hari yang lu agung-agungkan NU, anak buah gue, nunduk sama gue dan muji-muji gue. Oh, kalau dibilang, oh enggak, udahlah. Buka aja di Google tuh Anies pengurus Al-Irsyad. Yang itu Wahabi. Kalau ingin jadi penguasa, apa terus kita bersatu dengan orang yang merusak negeri ini? Jangan. Tidak ada kebenaran itu bersetubuh dengan maksiat, berkolaborasi dengan keburukan, nggak ada. Itu kebatilan. Kebenaran itu harus berjalan sama orang yang benar. Lihat aja Anies. Sudah mengkhianati dari Demokrat ke Jokowi semua. Ini sekarang mau bicara Indonesia baru. Indonesia pengkhianat besok, hancur nih semuanya dijual. Mereka nggak segan-segan menjual negeri ini. Jadi kalau datang-datang ke kuburan, baca maulid, itu hanya apa? Kosmetik aja supaya diterima sebagai orang ahli sunnah wal jamaah. Itu secara Islami. Itu kan munafik aja semua. Dan saya yakin tahu kelompoknya PKB ini. Jadi saya pikir ini kecewaan saya. Karena saya tuh berharap dari PKB yang di situ di dalamnya orang kiai semua banyak. Kok sekarang Anda mengagung-agungkan orang yang orang itu sebagai tokoh politik identitas yang memecah belah negeri ini seperti terbelah. Yang tadinya nasionalisme bagus, sekarang seperti ada gesekan dan meninggalkan kesan Islam dan non-Islam. NKRI ini apa? Tapi saya yakin
elektabilitas Anies sekalipun dengan Cak Imin nggak bakal naik. Dan saya yakin orang NU semua tidak akan mendukung Cak Imin bersama Anies. Saya nggak benci sama PKB. Tapi ini hari saya harus ambil sikap. Karena Anda mendukung Anies, berarti ya saya boleh sekarang mengkritik Anda. Karena Pak, Anda memuji Anies. Terima kasih. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan jadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini.
dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.